huruf itu wajar. Emangnya nenek moyang kita dahulu pandai membaca? Waktu dijajah oleh Belanda mereka diperbolehkan itu sekolah. Mereka tahu ABCD? Enggak kan? Kalau mereka tidak tahu membaca menulis, itu wajar manusia. Lah ini ada Tuhan, ketika merasa lapar, dia datangi pohon ara, tetapi dia tidak tahu, bro. Oh, ternyata pohon ara ini belum waktunya musim berbuah. Terus dikutuk. Kenapa baginda Rasulullah dikatakan adalah buta huruf? Tapi bukankah kalian menuduh bahwa Al-Quran itu mencontek Bible kalian? Bagaimana mungkin bisa orang yang buta huruf menjelaskan peristiwa-peristiwa terjadi mulai penciptaan langit dan bumi, mulai pencipta manusia pertama, bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yang dituntun oleh Nabi Musa, bagaimana cerita tentang Nabi Nuh dengan kaum yang diberikan banjir bah, terus bagaimana kaumnya Nabi Lut yang dimusnahkan. Dari mana yang katanya kalian adalah buta huruf bisa mengetahui itu? Terus kalian mengatakan bukankah katanya Al-Quran itu mencontek dari Bible kalian? Tapi giliran kalian menuduh tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Terus kamu lihat anak yang berumur 3 tahun saja sudah bisa membaca Al-Fatihah. Apakah dia bisa membaca dengan menulis? Tidak. Anak umur 3 tahun, anak saya berumur 5 tahun, dia mendengarkan saja abang-abangnya ketika sholat membacakan Al-Fatihah, dia bisa melantunkan Al-Fatihah. Aduh, yang ini saya sudah mute kan, di mute, di apa lagi? Tolong yang baru masuk di mute dulu. Ah, siapa sih? Kan dia tidak. Aduh. Gak usah dulu dinaikkan ya. Anak kecil saja yang berumur 3 tahun bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bukti tanda apa? Tidak perlu pun pandai membaca dan menulis. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, dia bisa menangkap. Lah, anak kau suruh bacakan Yeskel 23. Yang ada apa? Yang ada kau yang birahi. Kau tongkekkanlah anak kau itu. Ada kayak gitu. Ya, lucu kau. Menuduh Nabi kami buta huruf, tapi lucu pula juga kau. Menuduh bahwa Al-Quran itu mencontek Alkitab. Karena Al-Quran itu datang pada abad 7. Kalau kami abad 1, gigi kiper kau. Itu loh, ya. Yang pinter lah, jangan otak babi dibawa ke sini. Karena kami nggak perlu babi. Walaupun kami tahu, kamu pemakan babi ini memang kayak babi. Gitu loh, ya. Tapi enggak lah, kalian bukan babi, kalian asu. Asunya kalian. Asu. Kenapa saya katakan asu? Ya, karena dikatakan di sini bahwa kalian adalah asu. Nih. Saya tidak mau menghujat kalian di sini, tapi kalian membuat kalian jadi ujungnya terhujat. Nora, kalau buka koma. Halo Nora. Kalau buka komal itu yang baik-baik, jangan yang jahat-jahat terus. Nih ya. Saya mengatakan saya tidak mau menghina kalian, tapi Tuhan kalian yang mengatakan ini. Nora kalau buka komal itu selalu menghina aja kerjanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Kepada anjing. Jadi, kalian anjing-anjing ini jangan kepanasan ketika dibacakan Bible kalian. Ya, dengarkan asu, jangan kalian kepanasan. Kamu yang asu itu, jangan bicara begitu dong. Asu-asu ini tidak paham, tidak masalah. Kamu itu selalu mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Asu, dengarkan saya asu. Loh, kamu yang asu, Nora. Sekarang aku tanya sama kau. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaan saya, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa, Bang? Bang Tadu. Yang mengomongkan melemparkannya kepada anjing itu siapa? Itu siapa? Saya. Oke, saya jawab ya. Di dalam Matius 15 nomor 26. Tetapi Yesus menjawab. Itu ada maknanya semua, Nora. Itu ada maknanya. Saya tidak tanya makna. Saya tidak tanya makna. Itu ada maknanya. Nah, maknanya itu adalah apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jangan dimut terus. Anak-anak itu. Jangan bicara anak-anak terus. Itu adalah kamu bicara terus juga tidak ada dalilnya. Hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Tetapi di luar dari bangsa Israel dia mau terus, teman-teman. Dia mau terus dikatakan apa? Anjing. Ya beginilah, kalau anjing disuruh diam tidak akan mau bisa diam. Diam kau anjing. Nggak mau diam. Anjing. Nah, nggak mau diam. Tengoklah kan. Kamu yang anjing, Nora. Diam anjing. Nah, kan tengoklah. Kamu yang anjing. Berbicara. Jangan di mute. Kamu yang anjing, Nora. Diam anjing. Tengoklah. Nggak mau diam kan? Jangan di mute. Jangan. Buka komal kok. Buka komal kok kayak apa aja. Orang kalau buka komal itu bicaranya berdalil. Nggak usah marah-marah, nggak usah kayak cacing kepanasan, nggak usah kayak iblis. Diam anjing. Ngomongnya. Anjing,
Anjing, turun. Turun anjing. Turun anjing. Kamu nggak usah bawa. Kamu yang turun. Anjing turun. Anjing turun. Nggak mau turun anjing. Nah, inilah anjing yang tidak nurut. Iya, kamu yang anjing. Kamu anjing betina. Anjing turun. Anjing turun. Anjing turun. Nggak mau turun anjing. Udahlah, saya tidak mau berdebat dengan kamu. Kamu nggak ada. turun Kamu nggak ada. anjing. Katanya kuasai Bibel, tapi ternyata otaknya otak apa? Anjing turun kau. Turun kau anjing. Anjing turun. Turun. Asu turun. Kamu asu. Iya. Asu turun. Kamu asu ya. Kamu asu betina. Kamu asu betina. Kamu asu. Anjing turun. Anjing. Kan turun. Anjing tuh di bawah. Menggonggong aja kok di bawah ya. Ya, saya tidak perlu apa sama kau. Kau mau kami kalau ada yang menghujat nabi saya, muncung saya harus diam. Oh, bucakmu lah. Bojak. Anjing jangan panas ya. Kalau udah dikasih kau sama bangke dengan tai, udah makan aja, jangan kau kepanasan di sini. Gitu loh. Disuruh anjing turun, tak mau turun dia. Ini kurang ajar anjing nih. Nanti kita kasih tahu sama apanya. Ya, Norman. Dia bilang katanya mulut saya tidak baik. Lah saya bacakan Bibelnya. Yang ngomong dia, yang membilangkan di luar Bani Israel itu anjing, ya kan Tuhan dia. Berarti Tuhan dia ngomongnya nggak baik gitu ya. Norman, ini datang Mian pula dia. Ya kan, betul nggak? Bukan saya yang mengatakan mereka anjing, tetapi Yesus. Saya hanya membacakan, bro. Itu Bibel kamu, bukan Bibel saya. Baca dulu dari atas. Apa mau dibaca dari atas? Dari atasnya aja perikopnya sudah dikatakan. Perempuan Kanaan. Apa lagi mau dibaca? Mawar? Saya di bawah aja, Mbak. Saya Islam. Oke. Ada. Ini kenapa lebih banyak yang Islam yang minta naik ini? Yang Islam ditahan dulu ya. Jangan naik yang Islam. Saya tidak naikkan yang Islam. Dari sini diskusi. Nabimu gigolo. Ayo kita bahas tentang gigolo yuk. Saya suka. Gerhana Sion. Ayo kita bahas tentang gigolo. Ya, Trisia. Halo Ya, Trisia. ini Agama apa, Bang? nggak malu itu suaranya kayak gitu. Dengar itu Saya tanya aja. agama apa? Ini kau aku Agama orang apa, dari Tonang Bang? aku. Orang dari Tonang. Jadi masalahnya apa dengan Aritonang? Emang Aritonang masuk surga? Iya, nengok merkamu itu kalau apa tutup mergamu. Pokoknya norak Kenapa? aja gitu. Apa hak kau? Apa hak kau Norak menurut aja saya tutup gitu. marga? Apa sih hebatnya Aritonang? Yesus kenal ya sama Aritonang? Saya tanya dulu lah sama kau itu. Yesus kenal sama Itu aja Aritonang kamu sehingga tuh. Aritonang ini enggak, apakah Aritonang ini adalah sepupunya Yesus? Aritonang ini gitu bukan sepupu diajarkan, Yesus, adik angkat Yesus, Iya, kayak gitu keponakan diajarkan Yesus. awal. Kalau Saya tanya, Aritonang ini sepupu Yesus atau apa? Nah, kan? Loh, kau bilang tutup marga saya Aritonang. Pertanyaan saya penasaran ya. Aritonang ini kenal nggak sama Yesus? Ada nggak dulu opung nahinan pun nahinan. Ini kenal sama Yesus nggak? Tahu nggak muka Yesus bagaimana gitu loh? Atau sepupu atau udah pernah berjabat tangan di abad 1? Ada nggak Aritonang di abad 1? Ada nggak Aritonang yang di Yahudi sana? Pernah nggak yang marga Aritonang satu saja berangkat ke Yahudi sana? Ke Bethlehem, ke Nazaret sana? Pernah nggak? Kenapa kali pengalamanmu sejengkal? Loh, saya tanya, jangan-jangan hanya karena ada salib kasih nauli, kau di sini penggarong mengapakan Aritonang, seolah-olah Aritonang milik Yesus. Bukan gitu masalah loh. itu, bukan masalah Jadi itu. masalahnya apa? Udahlah jangan bawa suku. Ngocehmu berlebihan itu aku. Kenapa berlebihan? Dari tadi kalau ada saudara muslim yang menghujat, bagaimana yang mengatakan, oh iya Allah kamu sebagai saksi perkawinan Muhammad dengan apa? Yang suka seks. Terus menurut kau bagus itu, saya diam aja gitu. Kan bukan semua kayak gitu. Bukan semua. Loh, orang yang kayak tadi kawan diskusi saya seperti itu. Jadi menurut saya kalau seperti ini jangan kalian marah. Saya hanya membacakan Bible kalian bahwa Yesus mengatakan kalian anjing. Selesai kan? gitu. Mau dibaca itu pun mulai dari awal sampai akhir. Karena kami udah diajarkan kasih. Kami tetap kayak gitu. Kasih apa? Kasih apa yang tadi naik aja menghujat? Lucu. Itu kau sebagian baru kan ada di sini. itu kan Ya sebagian udah, yang sama apa? orang itu aja saya marah. Kenapa kau pula yang sibuk? Yang emosi dengan Kau suara sangkut- itu terus.
kau sangkut-sangkutkan, tolonglah ya. Kalau kau pun Margaritonang, saya Aritonang, siapapun Aritonang, ya. Kalau selagi kalian tidak menghujat Nabi saya tidak akan pernah mau mengganggu kalian. Tapi jangan hubungkan dengan marga lah, buat malu aja kau. Kayak Aritonang aja yang Kristen. Banyak juga Aritonang yang Islam kok. Iya banyak. Ya udah diam aja dari situ. Lucu kau. Bukan masalah lucunya, itu istilahnya kayak mana? Kayak pengalamannya sekitar. Diam, gak usah pengalaman lah bang, ya. Kalau kau mengatakan tidak semuanya, ya, tunjukkan dulu di mana koma-koma Kristen yang di situ tidak menghujat Nabi saya. Kau tunjukkanlah dulu koma Kristen yang tidak menghujat Nabi saya. Oke, yang mengkomal-komal yang apologet-apologetnya, taruhlah dulu. Nah, kalau memang di situ mengajarkan yang bagus-bagus, kalau memang orang itu kayak gitu, ya jangan ikut kita. Berarti sama, ya udah bilang sama dia. Berarti bilanglah sama saudara kalian itu. Lucu loh kalian bang. Kau tadi mengatakan itulah berarti ajaran kalian ya. Kalian katanya kasihilah musuhmu, cintailah musuhmu. Jikalau ada yang menganiaya kalian, berdoalah kepada Tuhan. Lucu, tetapi tidak muncul kalian menghujat saja Nabi saya. Kutanya dulu. Katanya kalian ajaran kasih. Kami bang, dengar bang, dengar. Kami tidak diajarkan seperti itu bang. Di tempat pipi kiri berikan pipi kanan. Gak ada bang. Ketika Nabi kami dihujat bang, jangan membangkitkan kemarahan umat Muslim bang. Itu saja bang. Kami tidak seperti kalian. Tuhan kalian dikatakan di dalam Bible kalian terkutuk. Bagi kami tidak ada yang terkutuk seorang nabi. Makanya di dalam Al-Quran, diam dulu kau. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Nabi Isa kenapa tidak disalibkan? Karena simbol salib menurut orang Yahudi adalah simbol kutuk. Tidak mungkin nabi yang begitu mulia dilahirkan seorang perawan suci tiba-tiba harus dikutuk. Kalian yang menghinakan Tuhan kalian, terus kalian mengatakan kalau kami menghujat Tuhan kalian. Lucu. Udah. Apa kamu bela diri di sini? Sekarang ku tanya sama kau. Di dalam Galatia 3:13 terkutuk gak Tuhan kamu? Enggak usah baca di ayat di toko. Bukti di lapangan ya kau tengok. Bukti di lapangan kentutmu. Jangan sama saya. Saya tidak apa. Saya bukan orang yang bisa kalian bawa-bawa apa. Itu yang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad gigolo ya. Saya bacakan ini sama kau ya. Kau dengarkan baik-baik. Siapa yang gigolo di sini? Nih. Bilangan 31. Apa dikatakan sini? Bilangan 31 nomor 17. Saya baca terus. Maka sekarang, bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mereka tahu perempuan-perempuan itu belum pernah bersetubuh alias perawan biar tidak dibunuh? Oh, dicobai dulu Nora. Atau diperiksa dulu. Ngangkang kau, ku tengok. Oh, masih sempit. Ah, nggak percaya. Birahi ya kan? Masukkan. Ngeri ya kan? Nah, ini lagi. Untuk mengetes, di sini dikatakan, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan mereka hidup. Dites lah ya, oke? Saya bacakan lagi ini. Terus, ini katanya. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba, dan 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000. Nih, aku jangan dikatakan, oh Nora menghujat. Ayo, rekam, lapor. Selanjutnya, apa dikatakan? Selanjutnya, orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Ini untuk apa? Nah. Ya, ini untuk apa? Nih, saya bacakan ya. Nih, ini baru yang namanya data ya. Nah, ini untuk siapa? Nih. Keledai 30.500 ekor. Jadi apa? Upetinya bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan. Dan orang-orang yang 16.000 orang perempuan itu jadi upetinya bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan.
Uh. Yang gigolo siapa? Yang gigolo siapa? Yang gigolo siapa? Yang gigolo siapa? Perawan yang belum pernah bersetubuh. Setengahnya diberikan kepada tentara yang keluar berperang. Setengahnya harus diserahkan upeti khusus bagi Tuhan. 16.000 bro. Bagaimana cara mengetahui perempuan-perempuan itu masih perawan? Bagaimana caranya? Kalau laki-laki kawin sama perempuan, ya kan, menikah, setelah itu malam pertama, ya kan, laki-laki tahu, oh, ternyata yang saya nikahi ini masih perawan. Oh, ternyata sudah tidak perawan. Kan berarti dites dulu lah, ya kan? Aduh. Kok di mana itu? Aduh, noise-nya. Halo, Bro. Dari sini saya ingin penekanan pertama adalah kita akan Halo, Bro. Ya, karena budaya itu adalah budaya profesional sebagai profesional di sini. Jadi ada gitu Bapak Ibu yang sudah eksis buka. Aduh. Halo, Abi, Fatan. Gimana anak kakek? Ini kakek. Aduh. Pecinta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Salam dari saudara seiman dari Jawa, Bunda. Ya, sama-sama. Tetap semangat. Semoga Bunda selalu diberikan ridho dari Allah di urusannya dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Amin. Ya, Semoga kelak bisa berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala terus. amin, amin. Maju terus pokoknya. Siap. Kita beri Oke, Bang. ya. Mungkin cukup, oke, Bang. Bunda di sini di Jawa sudah mau maghrib, Bunda. Oke. Ya, Siap. assalamualaikum, J. Waalaikumsalam. Ya, Albi Fatan. Ya, Uci 123. 123. Moderator ada nggak sih di bawah? Bunda, saya sudah tobat. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Bang, kasih bang. Wis. Basri. Ayo, Momot, naikkan lagi lah orang, Momot. Capek aku, Mot. Momotnya kemana lah ini? Halo, yang naik, tolong monitor. Ada yang Kristen. Aku nanya doang, gimana? Yuk. Jangan cepetan. Basri, Ejas, Afia. Kenapa nggak ada yang monitor ini? Ini ya. Baca Amsalbun. Assalamualaikum. Chan? Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya, Bunda, dari tadi saya Ya, dengar Bunda silakan. ketawa terus. Ya. Itu Bunda yang Bunda tadi jelaskan itu ambil dari kitab atau dari buku porno, Bunda?
Jangan kita bilang gitu, Bang. Itu dari Bible mereka sendiri. Oh gitu ya. Mm. Ngeri kali Bunda. Itulah makanya saya bilang, kenapa mereka selalu mengatakan Islam itu ajaran selangkangan. Tapi mereka tidak lihat kata-kata di dalam Bible mereka itu menjurus ke semua ke negatif, porno. Tapi mereka selalu bilang itu adalah perumpamaan, kiasan. Bagaimana mungkin perumpamaan Tuhan berfirman kepada makhluknya yang sudah tahu kitab suci itu akan dibaca oleh segala usia, harus ada kata-kata yang seperti itu pornonya. Makanya Al-Quran dibaca sama, iya, Al-Quran dibaca anak kecil saja tidak masalah. Anak kecil saja menghafal tidak masalah, walaupun kita akan paparkan pun dia punya bahasa Indonesianya, terjemahannya tidak masalah. Nah, ini udah terjemahan bahasa Indonesia ketika dibacakan, contoh Yeskel 23, di sana mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, buat zakarnya, zakar, ya, auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda, apa seperti kayak gitu. Saya begitu, coba kita bayangkan ya Bang ya, ketika anak kita membacakan misalnya doa makan saja. Betul. Apa itu namanya? Barik lana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika diketahui artinya, tahu. Nah, tapi kita membayangkan coba anak kita menghafal. Tuhan berfirman, ada dua orang anak perempuan dilahirkan oleh satu ibu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Mereka bersundal di Mesir. Di sana susunya bagaimana penghafalan seorang anak yang berumur 5 tahun, walaupun mungkin konteksnya dia tidak tahu apa artinya itu, tetapi ketika dia menjabarkan di depan umum, apakah orang itu tidak kaget? Gila menurut saya Bunda. Nah itu. Makanya itu Saya dipertanyakan. sini. Firman Tuhan apa firman apa ini? Yang saya benarkan sama Bunda, itu saya bilang, anak saya saja umur 3 tahun sampai sekarang masuk SD, duluan dia hafal Al-Quran daripada membaca. Nah, itu makanya kalau dituduhkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kita tidak ada yang marah. Seorang ummi yang buta huruf dan tidak bisa membaca dan menulis. Karena apa? Karena penuduhan kepada baginda Rasulullah bahwa Al-Quran itu menjiplak Bible, Alkitab, itu terbantahkan. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa menjiplak? Bagaimana mungkin orang yang buta huruf, katanya, itu bisa mengetahui bagaimana penciptaan Nabi Adam pertama, langit dan bumi, semua yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Ya berarti kan ada pewahyuan. Allah bercerita, mengkisahkan. Itulah dari semua apologet yang saya sering tengok di TikTok, mulai dari Bang Cuma, Bang Faruk, termasuk Bunda Nora, sama siapa lagi namanya juga ini, dari Bang Tasik itu, Ustaz PI, alhamdulillah semua mudah-mudahan sehat semua Bunda. Mudah-mudahan apologet Islam makin berkembang. Amin. Saya keluarga mendoakan mudah-mudahan semua apologet yang ada di TikTok ini bisa makin banyak dan bisa menyuarakan Islam. Amin. Paling utama kita mencegah pemurtatan. Ya, dan saya waktu nonton siapa kemarin, kalau nggak salah Bunda ada di situ juga kemarin ya, yang sama siapa ya, yang masuk Islam tuh, Freddy ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah kayaknya Bunda dari situ juga kan. Nah mudah-mudahan banyak Freddy yang menyusul lagi Bunda. Amin. Oke Bunda, saya ini aja Bunda, saya nengok aja di bawah Bunda. Mudah-mudahan ada yang pasien-pasien Bunda lagi mau naik ini. Domba-domba atau anjing Bunda yang mau naik, mudah-mudahan bisa diinikan. Oke.